Mohon koreksi nggih Gus apabila saya keliru. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seperti apakah atau bagaimana rupa Allah?" Mohon keliru lagi kalau saya salah mengatakan ini. Terus Rasulullah menjawab, "Bagaimana mungkin aku mampu, dia itu cahaya di atas cahaya." Yang saya bingungkan bahwa Allah itu huwa kamislihi syai'un, laisa kamislihi syai'un. Nah, dicocokkan dengan pernyataan jenengan bahwa kita bisa bertemu Allah itu seperti apa maksudnya? Di dunia ini maksud saya. Bagaimana kita bisa bertemu dia? Sedangkan saya belum tahu, masih abstrak gitu Gus. Karena masih penasaran, jadi saya tanyakan ke jenengan. Dan saya juga, punten Gus tambahan, pernah mendengar lagi bahwa di surga itu kenikmatan tertinggi adalah melihat dia. Segala tirai disingkap. Dan yaitu dengan pernyataan jenengan tadi membuat saya bingung. Mohon penjelasannya nggih Gus. Ngapunten ingkang kathah, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Berkenaan dengan rupa Allah, itu tertuang di dalam surat An-Nur ayat 35. Utawi cahaya di atas cahaya. Iki di dalam tafsir muhakamah tidak ada yang bisa menjawab. Memang bukan kapasitasnya. Kapasitasnya jawabannya ada di hakikat makrifat, baru di situ diurai. Apa sih nurun ala nurin? Jasad kita ada ruh. Di dalam jasad ada ruh. Di dalam rogo ono nyawa. Di dalam nyawa, di dalam ruh ada imanul haq. Sak jerone nyawa iku ono rasa. Rasa iku imanul haq. Apa imanul haq? Iman sing bener. Itulah yang disebut ihsan. Islam, iman, ihsan. Tondone, tandanya manakala dalam hati jenengan ini ada satu keimanan bahwasanya apa yang muncul dan timbul itu sumbernya dari urip, dari Allah. Berarti hati jenengan imannya benar. Berarti rasa ning ati sampean iki muncul. Apabila ruh ini sudah gandeng terhadap imanul haq, disebut ihsan, maka Allah itu akan mendatangkan nur makrifat, cahaya. Sak jerone rasa iku ana cahaya. Sak jende cahaya iku ana urip. Wis tak padhokno nanggone ilmu sejati. Ketika rasa atau imanul haq ihsan itu sudah terbangun, otomatis cahaya makrifat iku ditekakni Allah, didatangkan Allah, dinyalakan di dalam jagatnya hati. Asalnya hati gelap, ketika cahaya makrifat dinyalakan Allah,
langsung gelapnya hilang. Syirik niku hilang. Wa yaghfir lakum dzunubakum yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau kau sudah melepaskan cinta ruhmu terhadap selain Allah yang menjadikan gelap hatimu pada Allah, maka wa yaghfir lakum dzunubakum, kesalahanmu langsung diilangi. Syirik langsung hilang, kegelapan langsung hilang, sebab cahaya makrifat sudah dinyalakan. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya ini, cahaya ini, nur makrifat ini hanya diberikan pada hamba yang dikehendaki saja. Bukan karena nasab, bukan karena status fisik, enggak. Siapa mayyasha, hamba yang dikehendaki, ternyata hamba yang satu sudah sadar atas kesalahannya, kedua dia mau mengadakan perjalanan ruh ini menuju pada Allah. Tentunya ruh ini selalu mengasah zikir rasa imanul haq terus menerus. Akhirnya dikatakan bertemulah dia pada Allah. Pertanyaannya adalah, apakah ruh yang tadinya disebut makhluk itu bisa bertemu Allah seperti pertemuan dua hal? Inilah saya berpesan terhadap saudara saya di Kejawen, ada istilah manunggaling kawula Gusti. Umpama sing salah paham tak lurusno. Yang disebut bertemu adalah la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Sudah tidak lagi wonge iku ngaku-ngaku iso ketemu. Artinya selain ini di dalam hati sampean sudah enggak ada. Selain ini berarti dunia. Sampean pingin sampean kepingin dunya saisine iki makhluk iku enggak ada dalam pandangan sampean, mumbulo numpak pesawat nang ndukure sap langit pitu. Engko lak dunyane gak ketinggal. Mboten enten. Iki bahasa logika. Jenengan harus tinggalkan dunia. Harus tinggalkan makhluk. Berarti yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Lewat mana? Ya lewat rasa tadi. Bukai di situ. Jadi bukan roh ini bisa melihat wujudnya Allah, bukan. Roh iki fana. Semuanya fana Pak Bu, hilang semuanya, ini wis gak ono jeneng entek. Nek wis kaya ngene, ayo kok sebut apa iki? Ora iso nyebut. Itulah maksud bertemu. Itulah letak kebahagiaan yang di situ. Anteng. Benar Rasulullah dawuh nurun ala nurin, wujude Allah iku cahaya di atas cahaya. Iku maksudnya semuanya hilang. Mana sih cahaya di atas cahaya? Ya setrum iku bahasa niki. Lah cahaya itu
Lampu bisa menyala sebabnya dari setrum. Cuman mengapa banyak manusia itu mau kok bilang padang itu sebab dari cahaya ini. Jarang cara kita itu ingat kalau padangnya ini menghilangkan gelap ini setrum, gak mungkin. Mayoritas mengatakan padangnya ini dari cahaya ini, padahal aslinya dari setrum. Gak percaya paten ono desele, setrumnya lah hilang. Wis, nek sampean jikalau Anda ingin tahu bagaimana wujudnya setrum, ya jepokan kabel iku sing muda iku. Baru terasa dalam diri Anda tidak punya daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Ra percaya? Gak usah sak jam, 5 menit gosong. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang hakiki terletak pada ketika saat ruh itu tinggalkan selain Allah dan bertemu Allah. Ketika bertemu bukan ruh itu bisa melihat Allah, enggak. La ibsarun wa mubsarun wa basarun, semua nama-nama sudah hilang. Yang ada di dalam hati sampean bahagia. Bahagia. Saya enggak bisa berpikir, Pak. Ndasku itu pedot. Tatkala ada yang memperkosa ajaran ini, rasanya gak iso mikir. Padahal sadar mereka itu bahwasanya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Pasti dia akan suatu saat ngalami satu kematian. Tatkala itu datang, dia tidak akan pernah bisa diundurno dan dijokno. Sebetulnya sadar, sebetulnya. Tapi mengapa kok gak sadar? Sadar. Jawabannya mau situ. Karena hati kita masih dalam penjajahan hawa nafsu. Hanya itu sebetulnya itu. Makanya kita harus merangi nafsu itu tadi. Jadi benar, kebahagiaan yang hakiki adalah pertemuanmu terhadap Tuhanmu. Itu yang disebut bertemu, bukan makhluk bisa melihat Allah wujudnya, enggak. Yang bisa melihat Allah wujudnya Allah sendiri. Setelah kefanaan dirimu sebagai makhluk dan makhluk yang lainnya sudah tiada dalam pandangan hatimu, baru itu disebut bertemu. Nyuwun sewu, kalau saya bahasa istilahkan, mengapa laki perempuan belum mengucapkan ijab qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Jangankan memegang, melihat saja hukumnya haram. Nah gitu dah. Bila mana tidak ada muhrim. Tapi mengapa hanya gara-gara ngucap qabul lila. Qabil tu nikahaha. Jangankan melihat. Dalam syariat itu Pak, demok ai berapa derajat. Yang itu. Terus bahkan hajat podo mpek mateni wong kafir pirang ewu niku. Keterangan ini kan ngoten. Apa? Ini maksudnya Pak, segala perbuatan kita selama belum makrifat pada Allah mingkol bin zahidin asli ini ditolak oleh Allah. Husnul a'mali nata iju husnil ahwal.
Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam. Bagusnya laku diterima Allah secara fisik, iku tergantung sumber buah keadaan hati sampean kemana. Kalau hati condong makrifat pada Allah mingkol bin zahidin, mesti diterima. Tapi kalau tidak, mingkol bin rohibin, mesti ditolak. Pun ada di situ. Jenengan sebagai seorang laki si A, jenengan sebagai seorang istri B, ketika sudah akdun nikah jeneng iku silang, diganti jenenge garwa sigare nyowo, suami istri, bahasane ngoten. Wis kalau di situ tidak dioyak-oyak hansip Pak jenengan. Coba jikalau belum ada akdun nikah, apel, ngerti apel nggih? Pulangnya terlalu lama aja, Pak RT, Pak RW, hansip teko, godak. Sama dengan itu. Ditolaklah perbuatan kita di mata Allah. Karena belum akdun nikah ketemu terhadap Allah. Itu. Jadi Mbak, yang disebut bertemu itu setelah keakuan jenengan di dalam hati jenengan itu sudah tiada. Kalau jenengan yang melakukan alias jenengan merasa menjadi patung, maka itulah tanda pertama bertemu. Anda sudah gak ada. Yang ada di dalam hati jenengan bergemuruh akunya Allah. Kalau dibahasakno gampang ngoten, akunya Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku iki adalah Allah dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimi as-sholah, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Muhammad, aku tidak akan ngutus utusanku sebelum kamu dan kamu termasuk kecuali harus mengemban ajaran ini untuk kau sampaikan terhadap umatmu. La ilaha illa ana fa'budun. Gini Pak. Makanya kula mboten saged mikir kalau ini diperkosa berabad. Seni, ibaratnya seni, iku suci. Ajaran ini nggak bisa dibantah, Pak. Karena apa? Dijaga oleh Allah kemurniannya, kesuciannya. Oleh sebab itu janganlah kau perkosa, laksana seni. Seni ini adalah budaya, fitrah dan suci. Janganlah kau jadikan sebagai alat untuk memperkosa.